Yang ada contoh di zaman Nabi apa? Masih ingat para sahabat yang akhirnya ada yang bermimpi. Ada seorang sahabat yang bermimpi bertemu dengan seorang Yahudi. Sahabat ini mengatakan, wahai Yahudi, sebetulnya kalian ini sebaik-baik umat, tapi sayang kalian mengucapkan Uzair anak Allah. Itu yang membuat kalian terpuruk dan terancam kekal di neraka selama-lamanya. Si Yahudi ini balik ngomong, ya, sebetulnya kalian kaum muslimin, umat Muhammad SAW itu sebaik-baik umat. Kalau kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Muhammad, kalian sering mengucapkan itu, ya. Dan para sahabat memang beredar di tengah sahabat Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Tidak selang lama, masih dalam mimpinya itu, si sahabat ini bertemu dengan orang Nasrani. Si sahabat mengatakan, wahai Nasrani, kalian ini umat yang baik. Seandainya kalian tidak mengatakan Nabi Isa itu, Yesus itu anak Allah. Si Nasrani ini menimpali persis seperti si Yahudi tadi. Kalian pun umat terbaik, tapi sayang kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Pagi hari diceritakanlah mimpi ini kepada Nabi SAW, dan itu kebiasaan para sahabat, ya. Kebiasaan para sahabat ketika bermimpi sesuatu yang seolah mengandung sesuatu, ya, diceritakan pagi harinya kepada Nabi SAW, lalu Nabi mentakwil mimpi itu, ya. Demi mendengar mimpi, termasuk azan kan? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu kan yang pertama kali mendengar lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, lafaz azan lah, ya, dalam mimpi. Pagi harinya disampaikan kepada Nabi SAW, lalu dari mimpi itu Nabi memerintahkan kepada Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah, muadzin Nabi ini untuk melafalkan azan persis seperti lafaz yang ada dalam mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ya. Kembali ke mimpi yang tadi. Pagi harinya si sahabat ini menceritakan kepada Nabi SAW, tidak selang lama Nabi langsung naik mimbar. Nabi mengatakan, sudah lama aku ingin melarang kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Rasulullah, Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya. Setelah mimpi sahabat ini, aku larang kalian dari hari ini mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Tidak boleh. Kalau mau Masya Allah thumma sya'a Rasulullah. Jadi ada lafaz thumma, karena waw dalam kaidah bahasa Arab sebelum dan sesudahnya sama, ya. Saya makan pisang dan jambu, mau dibalik saya makan jambu dan pisang, enggak masalah, enggak merubah arti. Wow, ya. Saya makan pisang dan jambu, bukan berarti pisang duluan baru jambu, belum tentu, ya. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, mungkin bahasa Indonesia mungkin seperti itu, ya. Kalau mau berurutan tidak boleh pakai wa, tapi pakai thumma. Thumma kan kemudian. Saya makan pisang kemudian jambu, pasti pisang dulu baru jambu, ya. Masya Allah thumma Rasulullah, Allah dulu. Ini semua terserah Allah, kemudian terserah engkau, ya. Gimana keputusan kita, ya? Kita jadi ambil atau tidak, kita boleh jawab. Ini semua diambil atau tidak terserah Allah, kemudian terserah Bapak.
Ya, nggak boleh terserah Allah dan bapak. Apalagi terserah bapak saja. Ya. Kalau dalam ucapan barangkali, dalam keyakinan tidak boleh. Ya. Walaupun atasan kita, bahkan raja kita bertekad mau mengambilnya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin terjadi. Ya. Dan jangan main-main dalam hal ini. Ya. Sebab kalau keliru syirik. Ini kan tentang Allah. Ya. Kalau salatnya keliru, puasanya keliru, zakatnya keliru, hajinya keliru, enggak sah, dosa besar sekali, tapi kan belum kafir, belum syirik. Kalau ini, hati-hati. Ya. Cuman mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, kan enteng sekali itu. Syirik. Terancam seluruh amal kita hapus dan terancam kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Karena Allah sudah tegas-tegas jelas tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ya walaupun syirik, kalau Allah menghendaki gimana? Enggak, Allah sudah bilang enggak akan. Gitu. Yang ada kemungkinan aku ampuni, walaupun kemungkinan ya, itu berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, membantai dan seterusnya. Pokoknya di luar syirik. Adapun syirik, aku enggak akan mengampuni. Tegas, jelas. Ya. Walaupun syiriknya itu sekedar ucapan di lidah yang enggak sampai semenit. Ya seperti tadi kan, demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Semoga Rasulullah mau membantu kita dari dalam kuburnya. Ini kan enggak sampai semenit ucapan ini. Kalau dia meyakini bahwa Rasulullah bisa menolong kita dari dalam kuburnya, syirik. Terancam kekal di neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana ada saudara-saudara kita yang mengatakan sekarang udah enggak waktunya lah dakwah tauhid. Bentar-bentar tauhid syirik, udah enggak waktunya. Gimana enggak ada waktu? Ya, ini waktunya dan sampai hari kiamat. Dakwah tauhid nomor 1. Ya. Memang hari ini sudah bertauhid semua, sudah faham semua apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang enggak faham? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab saja, kafir Quraisy saja faham dan meyakini tauhid rububiyah. Al-Quran jadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang memberi rizki? Abu Jahal, Abu Lahab pasti menjawab Allah. Enggak mungkin Lata Uzza menjawab, enggak mungkin Abu Jahal, Abu Lahab menjawab, oh Lata, oh Uzza, enggak, Allah. Ya. Lata Uzza itu hanya dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dalam tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah enggak dipakai. Artinya tauhid rububiyahnya Abu Jahal, Abu Lahab benar. Al-Quran jadi saksi. Dan itu belum cukup. Artinya walaupun mati dalam keadaan tauhid rububiyah, Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Karena tauhid uluhiyahnya batal, apalagi asma wa sifatnya. Ya. Kalau begitu kita langsung menghadap Allah. Kalau begitu kita langsung mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab. Baru di sini Abu Jahal, Abu Lahab enggak.
Enggak, jangan langsung kita lewat Latta, Uzza, Hubal, Manat gitu. Lewat mereka-mereka ini kita bisa baru dekat dengan Allah. Itu hakikat syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Ada enggak saudara-saudara kita yang mirip-mirip begitu? Ya. Langsung kita dekatkan diri pada jangan. Ya. Kita lewat kuburan orang-orang soleh. Ya. Jadi kita ke Banten, kita ke Demak, kita ke Cirebon, ya. Agar apa? Agar kita lebih dekat dengan Allah. Mereka-mereka para wali yang sudah wafat ini orang-orang bersih, orang-orang suci. Kita kan kotor nih. Gak bisa kita langsung ke Allah. Kita harus lewat orang-orang suci. Persis keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Antum tahu Lata, Uzza, Hubal, Manat siapa? Tahu ya? Mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nenek moyang Abu Jahal, Abu Lahab. Berada di Mekah di situ. Menyembah Allah, mengajarkan ilmu, mengajak kepada tauhid dan seterusnya dan seterusnya. Ya, wafat. Lalu diingat-ingat, dihormati, dimuliakan dalam bentuk patung. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat? Enggak. Lihat awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka-mereka itu perantara agar kami semakin dekat dengan Allah. Nggak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah, mesti lewat orang-orang soleh yang sudah mati itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Itu rusaknya Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Bukan anti Allah, anti Tuhan, nggak mau menyembah Allah, nggak mau memuliakan Allah, keliru. Abu Jahal, Abu Lahab sangat cinta kepada Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi caranya salah. Ya, tahulah kita bahwa niat baik tidak otomatis sampai surga. Niat baik bisa sampai neraka. Kalau caranya tidak benar. Niat baik, caranya juga harus baik, harus benar. Nah, cara yang benar, yang baik, cuman ada satu. Cara siapa? Cara Rasulullah SAW. Ya, yang diteruskan oleh para sahabat tentunya. Ya. Maka syahadat kita satu apa dua? Syahadat kita satu apa dua? Dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya syahadat kita cuma satu, la ilaha illallah, barangkali yang penting niat baik. Seperti tarekat-tarekat sufia kan begitu. Yang penting niat baik karena Allah. Muhammad Rasulullah enggak mereka amalkan. Mau Nabi contohkan atau tidak, enggak masalah. Ada sunnahnya dari Nabi apa tidak, enggak masalah. Bahkan Nabi enggak kenal, enggak masalah. Yang penting tujuan kita Allah. Itu sebagian tarekat kan seperti itu. Kita Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat. Betul-betul karena Allah, dan caranya harus mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan cara Rasul, tertolak. Ya. Kemudian beliau bahas tentang ayyuhuma afdal, al-ilmu amil jihad fi sabilillah. Mana yang lebih utama, ilmu apa jihad? Beliau mengatakan al-ilmu afdalu minal jihad. Ilmu itu lebih afdal, lebih utama dari jihad. Apalagi di saat-saat tertentu. Ya. Kebodohan merajalela, bid'ah menyebar,
Hampir-hampir kaum muslimin tidak bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Hampir-hampir kaum muslimin terjerumus ke dalam syirik dan bid'ah seperti yang kita saksikan hari ini. Maka mencari ilmu tentu ilmu yang hak, ilmu yang sunnah, ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada jihad. Buat apa jihad, menang, berkuasa, tapi penuh dengan syirik dan bid'ah? Buat apa? Kaum muslimin menguasai dunia, taruhlah ya. Orang-orang kafir menjadi jajahan kaum muslimin. Seperti yang terjadi 1000 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu kan begitu. Orang-orang kafir itu dijajah oleh kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir. Ya. Kalau kaum muslimin enggak mendatangi, ya kaum muslimin negeri Islam cuma Mekah, Madinah. Diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan muslim dikirim oleh Nabi ke Rom, ke Romawi. Waktu itu beribu kota di Syam. Ya. Bahkan diawali oleh beliau sendiri memimpin pasukan perang Tabuk. Perang Tabuk. Beliau nantang, ya kan? Siapa yang ditantang? Superpower dunia hari itu, Romawi, di bawah kepemimpinan Heraklius. Nabi menyebut Heraklius. Nabi wafat, diteruskan oleh pasukan yang dipimpin oleh anak muda belasan tahun, 17 atau 18 tahun, Usamah bin Zaid. Kemudian Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Ya, sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar terus dikirim. Maka jadilah negeri-negeri kafir itu menjadi negerinya kaum muslimin. Dikuasai, dijajah oleh kaum muslimin. Mesir, Irak, Syam, Yaman. Syam meliputi Damaskus, Yordan, Palestina. Sekarang berapa negara itu? Dulu cuma satu provinsi Syam. Sekarang berapa negara? Ya. Terus 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, terus sampai kira-kira 600 atau 700 tahun kaum muslimin melempem. Enggak mendatangi negeri-negeri kafir lagi. Sibuk dalam negeri istilahnya. Maka 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, gantian. Kaum muslimin, negeri-negeri muslim didatangi oleh orang-orang kafir. Termasuk negeri kita ini. Belanda ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, Perancis ke Aljazair, Italia ke Mesir, ya, dan seterusnya ke Libya. Orang-orang kafir mendatangi negeri-negeri muslim. Ya, belum lama kan negeri-negeri muslim merdeka. Kita 1945, ada yang 1950, ada yang 1960. Sebelumnya dijajah, kita enggak tanggung-tanggung 350 tahun. Ya. Padahal katanya orang-orang Indonesia, terutama Jawa Timur, Blitar, Banten, ahli nyantet. Disantet dari jarak jauh, mati, kebakar. Ya. Kenapa itu Daendels nggak disantet? Orang-orang Belanda itu kenapa nggak disantet-santetin biar pada mati? Ini 350 tahun dijajah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak mau menjajah. Gitu. Jadi pilihannya cuma satu, menjajah apa dijajah. Gitu. Muslim dengan kafir itu. Ya. Apalagi kaum muslimin dengan Yahudi, belum pernah Muslim maju, Yahudi maju beriringan, nggak ada. Ya. Atau Muslim lemah, Yahudi lemah, senasib, nggak ada.
Yang ada Muslim jaya, Yahudi lemah. Yahudi jaya, Muslim lemah. Sekarang ini. Ya. Masih ingat kisah Ibnu Hajar al-Asqalani ketika beliau menjadi qadhi? Ini masih zaman kejayaan Islam ya. Beliau bertemu dengan orang Yahudi. Qadhi, beliau luar biasa ya. Ya, mendapat tunjangan yang luar biasa dari negara. Dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus. Qadhi. Bertemu dengan Yahudi penjual minyak, compang-camping. Ya, terjadi dialog. Ini satu contoh. Ya. Di sini. Dan kenapa kaum muslimin lemah? Saya kira sudah sering kita jawab. Ya. Bukan karena kaum muslimin tidak mau belajar senjata, tidak mau belajar ilmu ekonomi, tidak mau belajar tentang sains teknologi. Enggak. Kaum muslimin lemah karena dilemahkan oleh Allah. Kenapa dilemahkan oleh Allah? Karena banyak berbuat maksiat. Terutama maksiat terbesar, apa? Syirik. Dan itu terjadi di mana-mana. Belum pernah ada dalam sejarah kaum muslimin mayoritas syirik lalu berkibar, menang, kaya. Yang ada sebaliknya. Ketika negeri muslim kok penuh dengan syirik, antum lihat contohnya. Negeri-negeri mana yang penuh dengan syirik? Ya, yang jimat, yang sesajen, yang ini, yang itu. Kemudian Allah jayakan? Tidak. Sekarang bandingkan dengan negeri yang bertauhid. Mayoritas kaum muslimin di negeri itu bertauhid. Ya. Saya yakin antum pasti tahu negeri mana itu. Betul-betul dijaga kesyirikan jangan sampai terjadi. Terlalu lama di depan makam Nabi langsung diusir. Haram, syirik. Terlalu lama di Hijr Ismail, terlalu lama di Hajar Aswad, menempel di Ka'bah, diusir. Haram. Ya. Bandingkan keadaannya, jauh sekali. Ini janji Allah. Jadi jalan keluar bagi kaum muslimin hari ini apa? Bertauhid. Setelah itu menjalankan sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun belajar teknologi, persenjataan, nuklir, kedokteran, itu masalah teknis. Ya, kecil. Ya. Kalau Allah sudah berkenan menolong kaum muslimin, kecil. Nanti Allah bikin kaum muslimin bertauhid, mengamalkan sunnah Nabi, dan faham tentang ilmu kedokteran, teknologi, dan kalau tahu nggak faham bisa bayar, iya kan? Allah menghendaki kaum muslimin kaya raya, ya bisa beli senjata, bisa beli dokter, bisa dibayar. Intinya Allah mau nolong kita apa tidak? Intinya di situ. Ya. Ketika Amerika jaya, Eropa jaya, Jepang jaya, yang bikin jaya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Masa kita bilang kalau orang-orang kafir jaya, itu yang bikin jaya iblis. Kalau kaum muslimin jaya, yang bikin jaya Allah. Syirik dong. Masa kita enggak faham la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Enggak ada dari iblis. Iya. Iblis membunuh manusia itu enggak bisa. Kalau iblis bisa membunuh manusia, Rasulullah sudah meninggal dari sebelum ajal. Iblis tidak bisa membunuh manusia. Padahal kekuatannya luar biasa kan? Iblis dan setan hanya bisa menggoda. Kalau bisa membunuh, ulama-ulama sunnah sudah dibunuh oleh iblis. Karena ini kan mengganggu iblis, mengganggu kepentingan iblis, ulama-ulama ahlus sunnah. Enggak bisa. Iblis, setan, jin enggak bisa membunuh. Ya.
yang bisa hanya menipu, menggoda, talbis. Wa hunaka salasatu umur tuhattimu ala talabil ilm. Terutama ketika muncul tiga hal. Ketika muncul tiga hal ini, maka wajib kiranya bagi kaum muslimin untuk menggemarkan diri mencari ilmu. Tentu anak-anak kita ya. Kita yang sudah umur 50 tahun, 45 tahun, baru ngaji, tidak tahu kaidah bahasa Arab, kaidah tafsir dan seterusnya. Tentu kita mengandalkan anak-anak kita. Kan nggak bisa mencari ilmu itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kemudian jadi ulama. Nggak mungkin, harus dari kecil. Nggak ada ulama yang belajar ilmu itu dadakan. Dari kecil. Ya. Kalau ingin faham agama, bisa duduk di majelis ilmu yang benar, yang sunnah. Ya. Kemarin-kemarin nggak faham, sekarang faham. Kemarin-kemarin nggak tahu kalau salawat nariyah itu mengandung kesirikan, sekarang tahu. Itu bisa sebulan 2 bulan. Ya. Tapi untuk membantah ini bid'ah, ini nggak ada sunnahnya dan seterusnya, tentu harus dari kecil. Ya. Kalau antum tahu bagaimana kecilnya Imam Ahmad, kecilnya Imam Syafi'i, kecilnya Syekh Albani, ya, menangis kita barangkali ya, luar biasa. Jadi perjuangan mereka itu dari kecil. Syekh Albani harus meninggalkan Albania bersama ayahnya Muhammad bin Nuh An-Najati karena Ahmad Jugo waktu itu presiden Albania betul-betul anti-Islam, betul-betul anti terhadap kaum muslimin. Maka berpindah. Akhirnya beliau dibawa oleh orang tuanya ke Damaskus, ke Yordan, ya, Urdun. Jadilah ulama besar. Ya. Imam Syafi'i itu ibunya sampai minta maaf sama guru ngajinya, istilah kita guru ngaji, kutam. Ya. Karena apa? Karena tidak sanggup memberikan sesuatu pada gurunya. Mungkin usia TK gitu ya, TPA kalau di kita. Karena kan ayahnya sudah tidak ada, lahir dalam keadaan yatim dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa, betul-betul dari kecil. Nah, maka anak kita, cucu kita didik dari awal. Istilah kita ya pesantren, apalagi ya, atau sekolah Islam yang sunnah tentunya, bukan yang bid'ah. Apa tiga hal itu? Yang pertama bid'ah. Bid'ahun bada'at tadhuru sururuha. Ketika bid'ah itu merajalela, menyebar, kita fokuskan anak-anak kita belajar ilmu syar'i. Ya seperti sekarang ini. Sekarang ini luar biasa. Ya. Melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dikira sedang ibadah. Ya seperti salawat nariyah itu. Kalau antum tahu isinya salawat nariyah, merinding. Karena mensejajarkan antara Allah dengan Rasulullah. Wa tunalu bihi rogoibu. Dengan Rasul keinginan-keinginan bisa terkabul. Bukan dengan Rasul, dengan Allah. Yang bisa mengabulkan segala keinginan hanya Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah nggak bisa. Berapa banyak keinginan beliau tidak terlaksana. Sudah di depan mata lagi. Sudah di depan mata, bawa pasukan, bawa para sahabat, mau haji.
nggak kesampaian, dan terpaksa pulang lagi kembali ke Madinah sampai karena dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Sampai Umar emosi. Bukankah kalau kita perang sama mereka, mereka mati masuk neraka, kita mati masuk surga? Kata Nabi, betul. Betul. Bukankah mereka kafir ya Rasulullah, kita beriman? Betul. Bukankah engkau Nabi, engkau Rasul, bahwa engkau bermimpi katanya masuk Masjidil Haram dengan memakai pakaian ihram, dengan mencukur rambut, tahallul? Betul. Tapi tetap Nabi mengikuti perintah Allah, ngalah, pulang. Terkenal perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Pulang. Lihat bagaimana Nabi yang sifatnya seperti ini, lalu dikatakan wa tunalu bihir raghaibu wa tuqda bihil hawaiju. Dengan beliau semua keinginan, semua kebutuhan pasti terlaksana. Kalimat yang batil, syirik, itu diucapkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di masjid-masjid menjelang adzan, menjelang qomat dan seterusnya. Ini kebodohan yang merajalela. Siapa yang bisa menyetop ini? Presiden, menteri, raja, gubernur, polisi? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa menyetop ini siapa? Ahlus sunnah yang berilmu, yang punya ilmu. Disampaikan bahwa begini-begini, polisi nggak bisa nyetop seperti itu. Yang berilmu. Kalau coba-coba polisi, ya perang saudara. Kan mereka nggak merasa salah. Penguasa zalim ini, togut ini, masuk melarang selawat nariyah. Sementara mereka diajari selawat nariyah dari kecil. Ternyata selawat nariyah isinya syirik, bid'ah. Ini butuh ilmu. Ya. Yang kedua, al-ifta'u bi ghairi ilmin. Fatwa-fatwa yang tanpa dasar ilmu. Ya. Pak Kiai, Pak Ustaz, Syekh, gimana hukum mengucapkan selamat Natal? Oh, boleh. Oh, boleh. Oh, bawakan dalilnya. Ya. Salamun alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku saat aku lahir. Aku di sini kan Nabi Isa. Ini jauh panggang dari api. Ya. Siapa yang paling tahu tentang ayat itu? Tentu Rasul dan para sahabat. Mana ada Rasul dan para sahabat mengucapkan selamat Natal? Ya. Bahkan di bawah sahabat tabi'in, hadiah ya, walaupun hadiah itu seharga 1 butir telur, murah sekali kan, haram. Ketika hadiah itu disampaikan kepada orang yang sedang merayakan hari agamanya, non muslim. Ya. Sebuah kekufuran luar biasa, merayakan hari lahirnya Tuhan, kan begitu. Bagi mereka kan Nabi Isa itu, Yesus itu Tuhan, dan lahir di 25 Desember kata mereka, ya kan. Lalu kita kasih selamat. Tegakah kita mengucapkan selamat saat teman kita habis berzina dengan istri tetangga misalnya? Selamat ya. Habis minum khamr, selamat ya. Habis berjudi, habis korupsi, selamat ya. Padahal itu semua, berzina, minum khamr, berjudi, masih ada harapan masuk surga apa enggak? Masih. Kita enggak tega, enggak boleh, haram mengucapkan selamat. Apalagi ini merayakan hari lahirnya Tuhan, yang tentu tidak ada harapan masuk surga secuil pun. Kalau mereka tidak bertaubat tentang hal ini, kalau tidak masuk Islam, kita kasih selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fatwa-fatwa seperti ini. Gimana bunga bang, halalkah dimakan? Halal. Ya. Fatwa-fatwa tanpa ilmu luar biasa sedang beredar, sedang terjadi.
hari ini. Mana hukum asuransi? Boleh. Ini boleh, ya. Jenggot itu wajib apa tidak? Sunnah? Enggak. Itu kebiasaan orang Arab saja. Jilbab wajib? Enggak. Itu budaya Arab. Oh, fatwa-fatwa seperti ini bertebaran. Nah, maka mencari ilmu syar'i yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sangat-sangat dibutuhkan. Nah, sekali lagi, yang bisa menghancurkan bid'ah adalah ahli ilmu, bukan kekuasaan. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu? Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.